Suparman tidak mau rencananya gagal untuk membebaskan sang anak. Dia tetap akan memaksa Gil mengeluarkan Fatimah dari penjara. Kalian sisir kawasan sini. Mereka pasti tidak jauh dari sini. Kalau mereka lawan, tembak saja. Baik, bos. Suparman mengelus janggutnya yang sengaja dipelihara untuk mencari mangsa-mangsa baru. Sementara itu dua anak kecil itu berhasil kabur karena ketangkasan Bilal. Bilal yang super aktif melepaskan gagang pintu setelah perutnya terisi oleh banyak makanan. Ra, ayo kita lari lagi. Haura gak kuat Bilal. Anak kecil itu terus menangis. Bilal merangkul saudaranya. Menggenggam tangan itu. Ra, kita harus bisa pergi dari sini. Kita harus ketemu sama bunda dan ayah. Sebentar lagi kita akan ketemu sama adik jagoan. Haura memegangi perutnya. Perut Bilal sakit banget. Tadi Haura makan cabai ya? Haura mewek. Bilal membekap mulut Haura. Jangan kuat-kuat, nanti kita ketahuan. Kalau kamu mau nangis gak usah pakai suara. Kayak kamu nahan bab. Haura memegangi perutnya terus. Wajah pucat pasi. Bilal memperhatikan hari sudah semakin gelap, tapi yang mereka lalui adalah pohon demi pohon. Kita di mana Yara? Bilal menggaruk kepala. Haura jatuh. Bersandar ke batang pohon. Ra, kenapa? Sakit Bi. Perut Haura sakit banget. Bilal menyoroti gedung tua itu masih tampak dari pohon-pohon yang ada. Ra, kamu naik di panggung Bilal. Tahan ya Ra, sakit perutnya. Kita harus minta bantuan sama orang. Haura naik ke atas punggung Bilal. Bilal sekuat tenaga berlari. Dia tahu para penculik itu pasti sedang mengejarnya. Ra, jangan nangis. Haura takut Bi. Kita bunda kalau kita lagi takut sebaiknya kita berdoa terus sholawat. Ayo kita sama-sama. Haura mengucapkan sholawat dengan suara indahnya. Kali ini Bilal mengalah. Dia terus memuji suara Haura supaya saudaranya bisa lebih tenang. Hari semakin malam. Mereka tak punya penerangan. Bi, perut Haura makin sakit. Bilal juga merasakan dingin yang begitu menusuk hingga ke tulang-tulang. Haura melepaskan tangan yang melingkar di leher. Ra. Bilal menoleh dan melihat saudaranya pingsan. Haura bangun. Jangan menyerah. Kita harus ketemu sama ayah bunda dan adik kita. Tangan Haura terasa begitu dingin. Bilal terus memeluk saudaranya agar tersadar dari pingsannya, tapi tetap tidak membuahkan hasil. Di tengah gelapnya malam, Bilal tidak bisa melakukan apapun. Namun, otaknya terus bekerja keras mencari jalan keluar. Safiyah dan Gil masih terus berusaha menguatkan diri. Mas, gimana sekarang? Ini sudah malam. Aku sedang mengusahakan dengan pihak kepolisian. Safiyah tidak bisa tinggal diam. Dia terus berdoa. Namun, pikirannya terus mencari jalan keluar. Ya Allah, gimana anak-anak kita sekarang Mas? Mereka pasti aman. Tapi aku nggak mau kamu ngelanggar hukum. Kamu yakin untuk membebaskan Fatimah? Gil duduk di tepi kasur. Mengelus kepala istrinya. Kamu pikir mereka akan hidup tenang setelah Fatimah keluar dari penjara? Safiyah menarik nafasnya dalam-dalam. Astagfirullah, Suparman. Kenapa ada orang seperti itu sih? Gil menggenggam tangannya. Tenang sayang. Kamu harus tidur dengan tenang. Aku harus ke suatu tempat untuk menyelesaikan masalah ini. Safiyah tidak mau jadi istri pembangkang lagi. Dia berbaring lalu memejamkan mata. Meski hati ketar-ketir luar biasa. Pikiran kacau balau karena anak-anaknya belum ditemukan. Mas, bisa nggak kamu minta sama Suparman? Aku mau ngomong sama Bilal dan Haura.
Gil yang hendak membuka pintu kamar berbalik lagi. Dia sangat tahu betapa sang istri sangat merindukan anak-anak mereka. Aku nggak tahu Suparman akan menuruti keinginan kita. Gil duduk di samping sang istri. CEO itu tidak tega sama sekali dengan apa yang dialami sang istri. Dia masih bisa menyembunyikan rasa resah, tapi tidak kuat bila berhadapan dengan kesedihan sang istri. Gil meminta timnya untuk menghubungkan dirinya dengan Suparman. Beberapa menit belum berhasil. Sabar ya sayang. Safia sudah tidak sabar untuk mendengar suara anak-anaknya. Halo, Miko bagaimana? Gil merangkul istrinya. Mengelus samping pundak. Sebentar lagi Tuan, kami masih mencoba untuk menghubungi Suparman ini. Beberapa saat kemudian, Gil berhasil menelepon Suparman. Halo. Gil mengeraskan panggilan suara dari ponsel itu. Apa kamu sudah mengeluarkan Fatimah dari penjara? Aku ingin mendengar suara anak-anakku dulu. Suparman mengerjapkan mata. Pastikan dulu Fatimah keluar dari penjara. Aku akan mengeluarkan Fatimah, tapi kami harus memastikan anak-anakku baik-baik saja. Ibunya ingin tahu kondisi mereka. Tolong hubungan dengan mereka. Suparman kelimpungan. Dia mondar-mandir. Tidak ada persiapan jika Gil akan melakukan itu. Ayo Suparman. Mana anak-anakku? Suparman menarik nafas dalam-dalam. Baiklah, aku juga mau mendengar suara anakku. Aku ingin bicara dengan Fatimah sekarang juga. Kamu sesudah gila. Ini sudah malam. Aku mungkin akan mengurusnya besok pagi. Aku juga butuh istirahat. Jangan menggangguku. Aku tahu kamu CEO hebat. Kamu bisa berpikir bahwa tidak ada yang gratis. Istilah bisnisnya. Saling menguntungkan. Haha. Suparman sengaja tertawa supaya Gil menganggap tidak terjadi sesuatu. Safia remuk hatinya kala Suparman tidak mau menyerahkan anak-anaknya. Aku mohon, Pak. Kini Safia yang bersuara. Aku hanya ingin mendengar suara anakku sebentar saja. Maaf Nyonya Safia. Kita harus memikirkan keuntungan timbal balik. Gil mengelus punggung Safia. Besok saja sayang. Safia terisak di bahu suaminya. Tak kuat berpisah walau sehari dari anak-anaknya. Pegang janjimu. Jaga anak-anakku. Jangan sampai terjadi sesuatu dengan mereka. Aku tidak akan melepaskanmu. Tenang saja Tuan Gil. Aku menunggu kabar baik tentang anakku juga. Sambungan telepon itu terputus. Suparman menghadap ke belakang. Kalian sudah temukan anak-anak itu? Orang-orang kita sedang mencari mereka bos. Bodoh sekali kalian. Suparman melempar kursi ke dinding kumuh bercat putih. Mengurus dua anak kecil saja tidak becus. Aku tidak mau tahu mereka besok harus sudah ada, kalaupun tidak cari anak-anak lain dulu. Siap bos. Suparman mulai resah karena dia tahu Gil bukan orang bodoh. Itu artinya ia harus lebih cerdik lagi dari CEO itu. Pagi harinya, Safia tidak berniat untuk melakukan aktivitas apapun. Kabar anak-anaknya belum ada kejelasan. Gil masih harus berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk menyelesaikan masalahnya. Saat merenung di depan jendela kamar, suara ketukan pintu terdengar jelas. Bu, ada yang datang. Katanya Marwah, sepupu ibu. Safia yang semula hanya melamun mulai beranjak dari depan jendela. Berjalan mencari kerudung bergo hitam dan gamis hitamnya. Tidak mungkin Safia mengusir orang-orang yang telah berjasa dalam hidupnya. Dulu saat Gil koma selama 4 tahun. Safia selalu ditemani Marwah, diyakinkan jika semuanya akan baik-baik saja. Marwah menatap iba pada sang sepupu yang pucat wajahnya. Marwah datang ibu mertuanya. Gimana kabar kamu?
Anita jadi merasa bersalah. Tak Anita sangka masalah yang bermula darinya kini semakin melebar. Safia juga terkena getahnya. Beginilah keadaanku tante. Safia duduk sambil memeluk bantal bunga pink kesukaan Haura. Kenapa pria itu tega sekali? Aku hanya ingin tahu keadaan anak-anakku, tapi dia tidak mau memberi akses untuk aku tahu hal itu. Safia kian terisak. Marwah membawa kepala Safia ke pundaknya. Sa, kedatangan kita ke sini bukan hanya jenguk kamu, tapi Mama mau ngasih sedikit bukti tentang Suparman ini. Iya Sa, Tante juga ngerasa sangat bersalah karena awalnya Tante yang kenal sama Suparman ini. Nggak ngangka dia bisa nipu dan nyusahin banyak orang. Marwah juga menggenggam tangan Anita. Ini bukan salah Mama. Yang sudah berlalu jangan diingat terus. Sekarang Mama kan sudah bertobat. Anita mengeluarkan sesuatu dari dalam tas Birkinnya. Ini adalah bukti-bukti yang bisa memberatkan Suparman. Teman Tante juga masih ada yang dipengaruhi. Suaminya menghubungi Tante. Safia menyeka air mata. Terus Tante. Suaminya mengatakan kalau Suparman sudah berganti wajah menjadi lebih muda. Dia masih menggunakan ilmu hipnotisnya untuk meyakinkan para korban. Anita menyerahkan foto dan tumpukan kertas. Suami teman tante ini takut bertindak sendirian, tapi dia mengumpulkan bukti-bukti itu dengan mengikuti kegiatan istrinya. Dan ini yang dia dapatkan. Safia melihat foto-foto, serta kertas berisi perjanjian. Astagfirullah, apa ini tempat mereka menahan Bilal dan Haura? Ini sepertinya di tengah hutan. Firasat Safia semakin buruk. Iya, itu foto yang diambil waktu si Suparman ini sedang menghipnotis korban. Dengan dalih mensucikan diri dengan ilmu tasawuf, tapi uang istri teman tante banyak kehilangan uang. Ya Allah, kenapa dia tidak ada kapok-kapoknya ya Tan? Safia merinding menatap pria berjubah putih itu. Seolah ada aura jahat yang menyelimutinya. Safia melihat foto terakhir. Apa ini foto Suparman yang sekarang Tante? Iya, itu memang dia. Kamu harus tahu wajahnya agar mudah melakukan penyelidikan. Dia memang sudah sangat meresahkan. Safia mengambil HP-nya di meja. Menelpon sang suami. Tunggu sebentar ya Tante, wah. Aku harus menelpon suamiku dulu. Ini sangat berguna sekali. Safia menjelaskan apa tujuannya menelepon sang suami. Gil tentu saja membawa beberapa orang pihak berwajib datang ke rumahnya. Mereka akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Marwah menggenggam tangannya. Aku temanin kamu ya supaya nggak terlalu sedih. Lagi pula Mas Gil pasti nggak tinggal diam. Dia pasti nyari anak-anak kamu. Safia mengangguk. Terima kasih Marwah, Tante. Semoga dengan bukti-bukti itu akan sangat membantu. Safia juga ditelepon oleh keluarganya dari kampung. Keluarga Gil untuk menenangkannya. Dengan hal itu Safia bisa merasa lebih baik. Dia tidak merasa sendirian lagi. Suara hujan siang itu menambah kepiluan Safia. Meski di rumah mereka lumayan ramai. Ada mertua, ibunya, dan juga Marwah beserta keluarga. Mereka menguatkan Safia yang terlalu rapuh. Anak-anaknya sudah ia besarkan dengan susah payah. Jika keduanya pergi pasti ada yang hilang dalam diri dan hidupnya. Jangan terlalu banyak melamun. Ibu mertuanya coba menenangkan. Safia menoleh ke arah sang ibu mertua. Terima kasih Momi. Safia tidak ingin dirinya tenggelam dalam rasa sedih. Namun, anak-anaknya terlalu berharga bagi dia. Marwah menelpon sang suami. Halo, sayang. Bagaimana keadaan Mas Gil? Kasihan sekali kondisi keluarga ini. Safia bisa sakit kalau anak-anaknya belum ada kabar.
Kami sedang berada di rumah sakit sayang. Aku mohon tenangkan Safiah dulu. Baiklah, hati-hati Mas. Suparman ini orang yang sangat berbahaya sekali. Kita tidak bisa meremehkannya. Kamu benar. Polisi juga sudah membuka kasus lama pria itu. Dia memang sudah banyak merugikan orang lain. Marwah menatap ke arah Safiah yang berada di sofa krim ruang tamu. Wanita itu masih menangis memegang tasbih. Apa ada kabar dari Suparman? Safiah hanya ingin mendengar suara anak-anaknya. Gil sudah berkomunikasi dengan polisi. Sesuai instruksi dari polisi, Gil akan menyerahkan Fatimah. Apa Fatimah masih mau kerjasama seperti yang waktu dulu dia pernah janjikan untuk menangkap ayahnya? Kalau yang itu aku masih tidak tahu. Gil sedang menemuinya sekarang. Tolong Mas, segera tangkap Suparman. Safiah sudah sangat terpuruk keadaannya. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Aku harus membantu mereka dulu. Jaga diri, sayang. Baiklah Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yusuf menghampiri orang-orang Gil. Apa Gil sudah selesai bertemu dengan Fatimah? Mereka masih berbicara di ruang besuk. Gil duduk berseberangan dengan Fatimah. Fatimah dengan tangan diborgol dan disampingi polisi, tertunduk. Maafkan ayah saya Tuan. Saya akan berbicara dengannya. Bukan hanya bicara yang aku mau, ujar Gil. Aku mau kamu menangkap ayahmu. Hentikan kejahatannya Fatimah. Dia akan menyebabkan kerusakan kalau kamu membiarkannya. Baiklah, aku akan mencoba untuk membuat ayahku tertangkap. Derai air mata Fatimah tampak begitu memilukan, tapi Gil lebih memikirkan kondisi anak-anaknya. Mereka sudah siap untuk membawa Fatimah sesuai dengan keinginan Suparman. Polisi melepaskan borgol wanita itu. Dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Ada dua mobil yang mendatangi lokasi yang diinginkan oleh Suparman. Mobil hitam itu menerjang jalan berlubang, bergelombang, rumput tinggi dan pepohonan raksasa. Gil, kita harus hati-hati. Pria itu sangatlah licik. Kita harus lebih teliti lagi. Aku juga merasa dia sudah merencanakan hal ini dengan sangat matang. Dia juga punya anak buah dan senjata. Kali ini dia harus benar-benar dilumpuhkan. Dia sudah sangat meresahkan sekali. Ibuku saja sampai ingin membuatku bercerai dengan Marwah. Semoga saja dia bisa ditangkap. Gil tidak bisa senyum di sebelah Yusuf. Semoga rencana ini berhasil. Pikiran Gil kembali jauh melayang. Dia sudah sangat ingin bertemu anak-anaknya. Apakah semuanya akan berhasil setelah negosiasi dan jebakan ini dijalankan? Seluruh jiwa raga Gil sangat lelah menghadapi manusia model manipulatif dan merugikan banyak orang itu. Ya Allah, semoga saja semuanya baik-baik saja. Gil mengusap wajah agar tidak terdeteksi oleh Yusuf kalau dirinya sedang mewek. Sabar Gil. Insya Allah sesuatu yang buruk pasti tidak akan pernah menang. Percayalah padaku. Setibanya mereka di sebuah bangunan berlumut warna putih kumuh. Tampak dari depannya beraura angker. Mereka bersembunyi di sini. Suparman meneropong dua kendaraan di halaman gedung berumput tinggi itu. Pastikan tidak ada polisi di dua mobil itu, pinta Suparman. Siapkan orang-orang kita. Suparman menelepon Gil. Halo. Suparman menatap ke arah puterinya dari jendela. Aku sudah membawa Fatimah. Serahkan anak-anakku. Kita bertemu di dalam ruang tengah gedung ini. Baiklah. Gil membawa Fatimah masuk ke dalam gedung yang berlantaikan tanah. Keluar kamu Suparman. Suparman memang benar-benar keluar. Dari tempat itu. Ada dua anak kecil yang ia tutupi wajahnya dengan karung putih.
Mereka berdiri saling berseberangan di ruangan yang berbau kotoran tikus itu. Gil menatap tajam pada Suparman yang mengenakan jubah putih. Bertobatlah Suparman, kamu tidak lelah hidup tak tenang selama ini. Jangan menceramahiku. Aku lebih tua darimu. Kembalikan saja anakku. Suparman berkaca-kaca matanya karena menatap Fatimah. Fatimah meneteskan air mata penuh haru. Dia sudah banyak melakukan salah tobat. Ia harap sang ayah bisa sadar. Tidak membuat orang lain berada dalam kerugian lagi. Suparman memandang Fatimah begitu anggun mengenakan gamis putih dan kerudung panjang. Bukan hanya karena ingin menyelamatkan anaknya semata, dia ingin memanfaatkan Fatimah lagi. Setelah dia berhasil membawa Fatimah kabur, Suparman akan menyuruh puterinya operasi plastik. Mana anak-anakku? Gil menatap dua anak kecil yang duduk di pojok dengan kepala tertutup karung putih. Kamu tidak lihat mereka di sana? Tunjuk Suparman pada Gil yang sudah tak sabar memeluk dua anak kecil itu. Suparman menatap Gil yang mengenakan hoodie hitam. Dorong puteriku sekarang. Kita lakukan bersama-sama. Gil tahu Suparman orang yang licik. Suparman mendorong dua anak kecil itu. Gil juga mendorong Fatimah ke depan. Jangan mendekat. Suparman mengancam dengan senjata api. Gil tidak bisa meraih tangan anak-anak yang masih ditutup dengan karung wajahnya. Kamu ingkar janji Suparman. Gil mengepalkan tangan. Lepaskan mereka. Aku tidak akan membiarkanmu hidup lebih lama. Kamu sudah membuat hidupku sangat susah. Jangan harap aku melepaskanmu. Fatimah memeluk ayahnya. Yah, sudah cukup. Jangan menyakiti orang lagi. Aku mohon. Suparman tidak menghiraukan keinginan puterinya. Fa, dia sudah membuat hidup ayah tidak tenang selama ini. Kamu bayangkan saja ayah harus bersembunyi. Maka dari itu berhentilah. Gil memperhatikan sekitar. Dia melirik arloji. Bala bantuan seharusnya sudah datang. Tidak Fa, dia harus mati. Tunjuk Suparman pada Gil dengan penuh kebencian. Ayah mau apa? Membuatnya tutup mulut selamanya. Suparman tertawa terus-menerus. Dia sangat gregetan dengan Gil. Pelatuk senjata api itu sudah ditarik. Ayah jangan. Mati kamu CEO sialan. Suparman menembaknya. Dor, arg.